Tumben nih ya, si Unyil kok mau cerita tentang dirinya yang dikejar-kejar, dirinya ditolak. Biasanya berita-berita yang kayak gitu selalu mereka tutup-tutupin gitu loh. Seakan-akan mereka diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Provokasi Unyil ini luar biasa memang ya, terkenalnya dengan provokasi. Setiap panggung, setiap mimbar bukan untuk kemudian bagaimana agar masyarakat ini adem, tidak. Tapi panggung dan mimbar keagamaan digunakan untuk orasi oleh si Unyil dimanapun tempat. Selalu orasi, selalu menebar kebencian, selalu mengadu domba. Sama si Unyil dengan si Boti Pirang itu sama ya. Si Boti Pirang yang sampai sekarang nggak berani terima tantangan itu sama itu. Jadi mereka selalu menebar narasi-narasi buruk, baik itu terhadap pemerintah maupun terhadap ulama-ulama yang tidak pro dengan mereka, tidak sepaham dengan mereka. Nah, si Unyil teman-teman bercerita bahwa dirinya dalam sebuah undangan lah, dalam sebuah undangan, dalam sebuah kunjungan atau undangan atau apalah bahasa mereka ya. Kemudian Unyil ini diburu oleh ribuan orang. Ceritanya, tumben dia mau cerita. Jangan-jangan ceritanya ini hanya dibesar-besarkan aja. Tapi memang ada keberanian dari orang-orang yang kemudian kata si Unyil juga tuh, ya. Kata si Unyil tuh ribuan baliho yang bergambarkan gambarnya si Unyil itu dibakar teman-teman ya. Ribuan baliho dibakar oleh orang-orang yang menolak kedatangan si Unyil. Lantas bagaimana cerita itu, apakah itu benar atau tidak? Yang jelas Unyil sendiri mengatakan semacam itu. Ini teman-teman ya, masyarakat itu sudah geram. Jangankan yang sesama umat yang lain agama, sesama umat Islam aja kita geram. Unyil itu seakan-akan menjadikan dirinya adalah imam besar loh, imam besar umat Islam katanya. Umat yang mana, Unyil? Masyarakat di Indonesia sudah pada cerdas. Oke teman-teman ya, kita simak videonya. Jangan di skip-skip, hanya di opini Armus Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Umat Islam bukan tukang bakar-bakaran, betul. Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam, betul. Betul, betul. Itu baru anak muda, mahasiswa yang turun, udah pada keok tuh polisi. Bagaimana umat yang turun rame-rame, betul? Kira-kira kalau umat Islam turun rame-rame, polisi bisa digulung tidak? Bisa tidak? Takbir. Itu adalah model-model provokasinya si Unyil semacam itu, sehingga masyarakat ini ya resah. Polisi dibenturkan dengan masa demo. Siapa yang tidak memperbolehkan demo, monggo silahkan demo. Yang penting prosedurnya benar-benar sudah dipenuhi. Silahkan demo, nggak ada yang melarang. Ini negara demokrasi, demo monggo. Tapi kalau sudah demonya itu kemudian menciptakan anarkis, ya polisi wajib bergerak untuk itu semuanya. Kalau tanpa mereka saya rasa ya bakal terjadi chaos. Kalau nggak ada polisi di situ pasti akan jadi chaos malahan gitu loh. Jadi jangan kemudian kita terbawa narasinya si Unyil kalau ada demo kemudian ada polisi sehingga polisi itu mengintimidasi dan lain sebagainya. Tidak teman-teman, sebenarnya kalau tidak ada penyusup-penyusup yang ingin menggunakan momen demo untuk anarkis, ya nggak akan ada yang semacam itu. Kita sering kok, kita juga ikutan demo tuh sering ya. Kita ikutan demo juga pernah ya. Tapi ketika kita nggak anarkis, maka polisi juga akan menjaga. Memang itu tugasnya polisi, menjaga keamanan tuh tugasnya polisi itu loh. Oke, dan ini cerita si Unyil ya, ketika dikejar ribuan orang katanya. Ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar. Seluruh baliho saya dibakar. Ya, ribuan orang Dayak nyari si Imam Unyil ya. Kemana larinya? Nggak kelihatan. Iya karena Unyil kan kecil, enak nyusup kan enak Unyil. Jangankan sama masa yang ada di Kalimantan, orang-orang suku Dayak. Dengan si Firza saja lo ya,
sampai sembunyi 3,5 tahun si Unyil itu. Ya, bayangkan kalau beneran Unyil ya diburu orang suku Dayak yang jumlahnya ribuan, tidak bakal selamat, tidak bakal selamat. Tidak bakal selamat, dipastikan itu. Jadi sekali lagi kita sebagai pribumi Nusantara jangan pernah kita itu kalah dengan mereka, jangan pernah kita itu ngalah dengan mereka, jangan pernah kita itu tunduk kepada mereka. Kita hidup di negeri kita, jangan sampai kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Oke, ini fotonya si Unyil dibakar ini katanya tadi ya. Tapi ada saktinya juga loh si Unyil ya. Fotonya dibakar tidak mempan nih. Ada sakti juga nampaknya si Unyil nih. Dibakar tidak mempan tapi dirobek-sobek. Wih, mantap lah emang. Ini yang diinginkan ya. Harusnya begini, berani melawan. Hanya ini pemerintah harus tegas ini ya. Pemerintah harus tegas menyikapi ini semuanya. Bagaimana tentang polemik nasab ini harus tegas. Diam ya. Diam. Ya, Tolong diam. manusia di foto ini adalah sampah, Sampah, iya. tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Ini kalau pemerintahnya tegas ya, kemudian menyelesaikan soal polemik nasab ini segera diselesaikan, sudahlah. Insya Allah ada mayem negeri ini. Kalau isu nasab belum diselesaikan oleh pemerintah ya, sampai kapanpun mereka akan ditolak di mana-mana ya, kemudian menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Ini foto Unyil sakti loh, dibakar nih tidak mempan loh ya. Saat sakti fotonya dibakar tidak mempan, dikencingi basah. Fotonya si Unyil, aduh ngapain nggak disandingkan sama si Upu Pirja. Itu apa yang pakai nyulut itu? Bang, lepas bang. Oh, mati apinya, coba. Oh, sakti kan nggak mempan fotonya si Unyil dibakar ya, nggak mempan foto si Unyil dibakar. Nanti pasti Sukibinya seneng ini. Oh, nggak mempan gitu kan. Akhirnya disobek itu nanti dipukulin. Aduh, kasihan si Unyil, nggak mempan. Tapi tadi ceritanya si Unyil kan semua foto-fotonya dibakar. Nah, nggak bisa loh. Wah, emang si Unyil ya. Emang si Unyil, wih jago si Unyil. Waduh, sobek. Kemarahan warga ini ya. Beginilah ketika kemarahan warga ya. Disobek, saudara-saudara. Mungkin ini yang diomong sama Rizik itu ya. Rizik Sihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib. Waduh, emang lah. Jadi teman-teman, mari kita gunakan logika akal sehat kita, beragama menggunakan logika akal sehat. Jangan mudah kita tertipu oleh jubah-jubah agama, apalagi orang-orang yang selalu mengatasnamakan Islam. Itu hanya untuk mengadu domba. Karena negeri ini sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, kemerdekaan negeri ini diraih oleh darah-darah semua pejuang yang ada di negeri ini.
Semua pahlawan-pahlawan yang ada di negeri ini, baik itu dari yang muslim maupun yang non muslim, maupun mereka-mereka yang ibaratnya hanya kepercayaan, ya pada waktu itu masih hanya kepercayaan, animisme, dinamisme, ya dinawisme, itu semuanya ikut berjuang. Yang Hindu, yang Buddha, ya yang kepercayaan ikut berjuang, yang Islam, yang Kristen dan lain sebagainya, semuanya bersatu untuk kemerdekaan negeri ini. Makanya semuanya punya hak untuk menikmati kemerdekaan di negeri ini. Bukan kemudian lantaran Islam besar mayoritas di negeri ini kemudian mengintimidasi yang lain, tidak boleh. Intoleran harus dihapuskan. Sebagai umat muslim yang sejati, umat muslim yang benar-benar muslim, itu harus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat atas alam semesta. Tidak peduli itu sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa. Yang jelas kita sebagai muslim harus bisa mengayomi mereka semuanya. Kita sebagai mayoritas muslim di Indonesia ini kan mayoritas, sebagai agama mayoritas kita harus bisa melindungi mereka semuanya agar mereka bisa tenang hidupnya, bisa hidup berdampingan dengan kita. Soal ibadah itu adalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lana amaluna walakum amalukum, ketika sesama Islam yang beda pandangan, lakum dinukum waliyadin, ketika kita berbeda agama. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Allahumma fiqh lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.